Hai, jumpa lagi di channel YouTube Lindali Vibo Princess. Di kesempatan hari ini, 11 Oktober 2020, saya akan menjawab request teman-teman dari grup Telegram Vibo Princess. Sebelum itu, teman-teman, yuk kita like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Semoga channel ini terus bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Makasih ya. Nah, sebelum kita lihat request yang pertama, kita akan lihat IHSG-nya dulu yuk. IHSG minggu ini ditutup menguat 2,58% di level 5053. Ini adalah chart mingguan ya teman-teman. Jadi bisa lihat di chart mingguannya IHSG kita menguat ya setelah kemarin melemah sampai di level ini Fibonacci 4769. Nah, kalau dilihat pergerakannya seperti ini, ada di mingguan ya, ada resisten terdekat di 5087, kemudian di 5160. Nah, perjalanan hariannya kita lihat step by stepnya juga ada resisten di 5084. Yang mana resisten ini juga menjadi resisten penentuan nih, apakah pola bullish piercing yang terbentuk 11 September ini terkonfirmasi atau tidak ya. Nah, kemarin pola Morningstar yang terbentuk 25 September itu sudah terkonfirmasi ketika harga dapat bertahan di atas level 4984. Oke, nah di pergerakan harian terlihat area-area Fibonacci resisten terdekat ada di 5084, kemudian di 5108 sampai 5139 ya di sini. Oke, yuk kita lihat request yang pertama dari saham Ace Hardware ya dari sektor trade. Ace Hardware kemarin ditutup melemah 0,64% di level 1550. Pergerakan Ace Hardware dari kemarin kayak gini nih ya. Selama dia bisa bertahan di atas 1490, potensi menguji terdekat 1580 sampai 1595 ya. Ini untuk Ace Hardware selama bisa bertahan di atas 490, which is masih bagus sih ya. Oke, yuk kita lihat sektor berikutnya adalah RALS ya. RALS ini kemarin 3 hari berturut-turut ditutup menguat di level 570 ya. 570 resisten terdekat tuh ada di 580 nih teman-teman. Ini diukur menggunakan Fibonacci ya di 580. Nah, supportnya ada di 550 sama terdekat ada di 530 ya. Jadi kalau ada pullback mungkin dia akan menguji support-support terdekat ini dulu. Sedangkan resisten selanjutnya ada di 605 sampai 630. Ini area terdekatnya. Oke, berikutnya kita akan lihat LPPF. Oke, LPPF gerakannya kayak gini ya teman-teman. Ketika dia break di bawah 1095, maka dia akan menguji level-level supportnya di 910 dan ini sudah diuji. Kemarin ditutup menguat di 960 ya, menguat 6,08%. Oke, jadi kalau dia melanjutkan kenaikannya yang kalau ini trennya masih turun, yang mana terbaca kalau ada kenaikan itu bersifatnya masih sementara dan area resisten yang akan diuji terdekat ada di 1040 sampai 1095. Ya, itu untuk LPPF. Selanjutnya kita akan lihat di infrastruktur. Saham yang ditanyakan adalah Deal. Oke. Deal ini kemarin menguat ya, kemudian pullback dan saat ini pullbacknya kemarin sudah menyentuh level Fibonacci support di 180 ya. 3 hari ini bertahan sih di atas level itu. Oleh karena itu resisten terdekat yang akan diuji di 204, sementara supportnya tetap di 180, 168 sampai maksimum di 129 ya. Itu untuk deal. Sedangkan resisten terjauhnya ya mungkin terjauh yang sedang ya di 256 ya. Kita lihat selanjutnya ada Pegas. Oke. Pegas, kita lihat dulu Pegas tuh seperti ini ya.
beberapa minggu lalu di video YouTube saya bilang masih dalam arah turun di sini ya. Kalau bisa bertahan di atas 900 ya bagus. Nah, sekarang juga terbaca cakep juga kalau masih bisa bertahan di atas 900 ya. Ini lagi kemarin menguji level 1000 dan sekarang ditutup di 980. Jadi area support resisten terdekatnya 890, 980 dan 1065. Itu untuk pegas. Kemudian kita akan lihat selanjutnya yang di request adalah XL Axiata. Oke, XL Axiata ini kan trennya gerakannya tuh masih turun ya. Kemudian di sini sejak 25 September dia mulai bergerak naik. Oke. Resisten terdekat yang akan diuji untuk XL Axiata ada di 2290 ya. Kalau itu bertahan maka dia akan lanjut menguji 2400. Oke. Kita lanjut berikutnya dari sektor finance. Saham yang ditanyakan adalah BBTN. BBTN ini lagi sideways ya, terjepit di antara 1170 sampai 12. Ini adalah area support resisten Fibonacci yang terdekat. Lepas dari 1275 dia akan menguji di sini 1410. Namun kalau 1170-nya nggak kuat maka dia akan menguji di sini 1065 ya. Selanjutnya kita akan lihat Bank BCA. Oke. Bank BCA ini bertahan ya kemarin di atas level 27.000 dan saat ini ada di 28875. Kalau dilihat support terdekatnya tuh ada di 28200, resistennya ada di 29250 sampai area 29800 untuk Bank BCA. Kita lanjut ke sektor properti. Saham yang ditanyakan adalah PTPP yang kemarin menguat 3,47% di level 895 ya. Area resisten yang akan diuji terdekat ada di 930. Support ada di area 830 sampai 780 untuk PTPP. Dan berikutnya yang ditanyakan ada BSDE. Oke, BSDE arahnya kayak gini ya teman-teman ya. Kemarin ada di sini ada resisten terdekat di 815 ya, supportnya ada di 750. Kemudian kalau 815 lewat ya akan uji 865 untuk BSDE. Selanjutnya kita akan lihat LPKR. Oke, LPKR kemarin menguat 2,36% di level 130. Area resisten berikut yang diuji di 134 sampai 141 dengan support ada di 123 untuk LPKR ya. Selanjutnya kita akan lihat dari sektor mining yang ditanyakan adalah Antam. Antam kemarin menguat 6,25% di level 765. Oke, setelah berlama ya, dia nih 2 minggu mungkin dia sideways di area di sini 700 dan bertahan. Dia menguji area ini dan bertahan lalu menguat. Oke, resisten berikut yang akan diuji ada di 795 sampai di 820 untuk Antam. Terdekatnya itu dulu. Supportnya tentu ada di sini 705. Berikut yang ditanyakan Medco. Oke. Medco juga bertahan ya di atas level 320-an dan sekarang ada di 354. Area resisten terdekat Medco ada di 375 sampai 384, supportnya tetap di 328 sampai 312 untuk Medco. Kemudian yang ditanyakan selanjutnya adalah Inco. Inco ini naik dan sekarang ini lagi pullback ya teman-teman, ini area pullback. Range pergerakannya antara 3.400 sampai di sini 4.000 ya. Resistennya terdekat ada di 3770, supportnya 3630 sampai di sini 3400. Itu untuk Inco. Kemudian kita lanjut lihat consumer, saham yang ditanyakan Indofood. Indofood ini terjepit pergerakannya di level 7.000 sampai 7.300 ya. Kalau dia bisa bertahan di level 7225 maka dia akan menuju 7.500 dan selanjutnya sampai 76 terdekat ya. Lanjut kita akan lihat gudang garam. Oke,
Gudang garam cakep banget ya, menguat nih semingguan kemarin dan saat ini dia udah ada nih di level resisten ya, ini Fibonacci di area 44 ribuan. Nah, bila dia terus melanjutkan penguatannya, maka resisten berikut ada di 46.000, supportnya terdekat di 42.900, kemudian ada di 41.000 ya untuk gudang garam. Selanjutnya yang ditanyakan adalah SIDO. SIDO 2 minggu kemarin bertahan di 720 dan akhirnya dia menguat sampai ke area 790-an dan kemarin ditutup di level 785. Oke, area ini adalah area Fibonacci nih ya. Resisten terdekat di 800, 5, 830, support di 760, 745 sampai 720 ya untuk SIDO. Oke, berikutnya yang ditanyakan adalah Astra International. Astra kemarin juga menguat ya sampai di level 4740. Oke, supportnya ada di 46 sampai 4530, terdekat resisten ada di 4920. Selanjutnya yang ditanyakan adalah SRIL. SRIL sudah ada tanda-tanda nih, cakep ya, kalau misalnya dia tetap terus bertahan di atas 198, dia akan menguji 206 dulu sampai 213 untuk SRIL. Kemudian kita akan lihat selanjutnya yang ditanyakan adalah J-Sky. Jadi J-Sky ini kemarin sampai di area ini ya, Fibonacci extension di 2618, lalu terpukul turun. Kalau ngelihat candlenya kayak gini, masih ada potensi untuk dia menguji area ini 230, 236. Terus support berikutnya ada di 188 ya. Resistennya kalau sampai dia menguat, dia akan menguji dulu 294 sampai mungkin 326 ya. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah WSBP. Oke, WSBP kemarin juga menguat ya, 10,14% ditutup di level 163. Resisten terdekat di 166 sampai 177. Supportnya ada di level 136-an untuk WSBP. Selanjutnya yang ditanyakan INTP. Ya, INTP gini nih gerakannya tuh, ya lagi turun-turun gitu. Kemarin dia ada di area ini nih, sideways ya. 2 mingguan ini di antara 10.850 sampai 10.350. Kalau 10.850 ini lewat, ya akan menguji sini. Tapi kalau enggak ya mungkin masih akan sideways di range Fibonacci ini 2 ya. Oke. Berikutnya yang ditanyakan adalah Carun Pokpan. Oke, ayam-ayaman nih. Carun Pokpan tuh lagi gini ya, gerakannya tuh di antara range 5.500 sampai 6.350 ya. Kemarin di sini-sini. Kemarin dia ditutup di level 5950. Oke, support terdekat ada di 5.800 ya. Kemudian di 5.700. Resistennya 6.050 sampai 6.275 untuk cepin. Yang terakhir yang ditanyakan adalah LSIP. Oke. LSIP lagi gini ya, gerakannya naik dan ini mulai melemah ya. Nah, ini adalah area resisten terdekatnya nih dari LSIP, yaitu ada di 960 ya. Support terdekat ada di 920, kemudian 900. Kalau area ini nggak lewat ya, ada potensi untuk mungkin menguji supportnya ya. Itu aja teman-teman request yang bisa saya bacakan. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di request analisa saham mingguan di minggu berikutnya. Stay safe, stay healthy. Salam semangat selalu dari saya, Lindali. See you.